analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana telah resmi ditahan Polda Metro Jaya. Usai diberikan surat penahanan, Egy menolak menandatangani surat tersebut dan mengajukan penangguhan. Setuju? Berani? Karena sekarang ini memang ada serangan yang kita tidak merasakan. Apa itu? Sosial media, semuanya bawa HP, bawa gadget. Tapi kalau memang betul ditetapkan sebagai tersangka, pasti alasannya bukan karena bilang people power. Pasti ada alat bukti lain. Operasi Egy Sujana di Rumah Kertanegara 17 April 2019 lalu mengantarkan dirinya menjadi status tersangka makar di Polda Metro Jaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar yang menyerukan untuk melakukan people power. Kalau tersangka makar gitu kan sudah ada unsur-unsurnya, Pak. Misalnya permufakatan untuk melakukan ini, itu, pertemuannya di mana, yang bicara siapa, buktinya apa. Misalnya Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti kontek tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. polisi itu kan tidak bodoh juga. Artinya pasti ada dua alat bukti untuk menyatakan itu. Karena oposisi pakai logika yang benar. Iya, sekarang saya mau Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan kita berantem sekarang. Nggak usah. Berani kok. Nggak usah. Katanya suruh berani. Nggak usah. Gini, nggak usah. Nggak usah. Kalau yang dizolimi punya hak untuk minta, ya Allah, balaslah siapa yang menzoliminya itu. Mudah-mudahan balasan Allah segera akan terwujud. Insyaallah. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini. Dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Kalau informasi tidak disaring, tidak screening, nanti bisa banyak yang keliru dan akhirnya bisa memecah belah persatuan kita. Inilah yang harus kita jaga. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Menghentikan kriminalisasi kepada ulama dan aktivis. Karena itu Presiden segera memerintahkan pembebasan terhadap Habib Rizik Syihab, seluruh petinggi FPI, Gus Nur, Ali Baharsa, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan yang lainnya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Iya. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Menghentikan kriminalisasi terhadap ormas Islam, karena itu Presiden segera mengaktifkan kembali FPI dan HTI. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun ya. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas. Dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh.
Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir, lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Dan Jokowi tahu yang diincar adalah dirinya, kursi jabatannya sebagai presiden, dan kasus Ahok dijadikan perantara. Kita kadang-kadang mesti tahu kelas kita, Egy. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Itulah kau, Egy. Masuklah kau 3 bulan. Orasi Egy Sujana di Rumah Kertanegara 17 April 2019 mengantarkan dirinya menjadi status tersangka makar di Polda Metro Jaya. Baik, seandainya begini Pak Egy. Santai aja, Egy, ya. Nanti mau buka Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. Dan DPR sadarlah. Aku takut Egy gala-gala ada udang di balik batu. Jokowi fakta sudah banyak bohong. Sudah jelas banyak bohong. Semua rakyat menyaksikan kebohongan Jokowi. Kalau nggak ada pasal gitu, semua kayak Jokowi. Semua kayak Sujana. Kapan lagi presiden kita kerja? Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Orang sukses dibilang penjilat, orang gagal masuk penjara kalau menghina. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello, Egy, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana, Egy Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Nah, inilah Presiden pikun. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya Presiden di-impeachment oleh DPR. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicaranya yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau
presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Yang krempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat, saya juga rakyat kok, emang siapa saya, rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Tadi kita sudah diingatkan semuanya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini perlu persatuan, perlu kesatuan, dan NKRI adalah harga mati. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam hal politik, kekuatan politik. Rasulullah pernah membentuk kontrak politik dengan semua unsur, dengan semua komponen masyarakat melalui Piagam Madinah. Untuk apa ini? Untuk mempersatukan, untuk sebuah kesatuan. Dan dengan Piagam Madinah ini jelas sekali bahwa ajaran Islam, umat Islam itu menghargai kemajemukan suku, kemajemukan golongan, beraneka macamnya agama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan masalah nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budi pekerti yang baik dalam kita berucap dan bertindak. Karena sekarang ini memang ada serangan yang kita tidak merasakan. Apa itu? Sosial media. Semuanya bawa HP, bawa gadget, bawa handphone semuanya. Informasi dari manapun bisa diterima. Tapi siapa yang bisa menyaring ini berita bohong atau berita benar? Ini berita fitnah atau berita benar? Ini berita menghasut atau bukan? Ini ya, saya ingin agar kita semua ingatkan pada kanan kiri kita bahwa dunia ini sekarang sangat terbuka sekali. Kalau informasi tidak disaring, tidak screening, nanti bisa banyak yang keliru yang akhirnya bisa memecah belah persatuan kita. Inilah yang harus kita jaga.